Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Perkenalkan, nama saya Nurul Haq. Saya dari kelas 6A, jurusan Bahasa dan Sastra Arab, UIN Syarif Hidayatullah. Untuk sekedar informasi, video ini dibuat dalam rangka memenuhi tugas pada mata kuliah Kodikologi di program studi Bahasa dan Sastra Arab, Fakultas Adab dan Humaniora UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. Yang mana mata kuliah ini diampu oleh Pak Muhammad Huda Fadlan, Magister Humaniora. Oh iya teman-teman, ada yang pernah dengar nggak sih istilah kodikologi? Kalau yang sudah pernah dengar, mari dengarkan lagi. Kalau yang baru dengar, yuk kita simak betapa menariknya kodikologi itu. Kodikologi merupakan sebuah cabang ilmu yang memfokuskan kajiannya pada fisik naskah seperti alas naskah yang digunakan, sejarah dan asal-usul naskahnya, cap kertas, kolofon, dan aksara. Berbagai informasi berkaitan dengan fisik naskah ini niscaya akan turut menentukan arah kesimpulan yang dibuat, menyangkut asal-usul dan sejarah naskah secara keseluruhan. Sebelum adanya kertas, manusia mengungkapkan pendapat, perasaan, dan pikirannya pada permukaan benda-benda yang kiranya bisa ditulis untuk menyampaikan sesuatu kepada orang lain, yaitu dengan melalui berbagai macam cara seperti menggurat, mengukir, atau menoleh di permukaan benda seperti pada batu, goa, tulang, dan lain sebagainya. Namun, seiring berkembangnya zaman, berbagai jenis kertas mulai bermunculan dari berbagai negara, mulai dari Cina, Jepang, Eropa, dan lain-lain. Adapun jenis kertas tersebut antara lain seperti kertas Cina, Eropa, washi, mashi, kokushi, danshi, karakami, duluang, dan sebagainya. Dan kali ini pembahasan kita akan berfokus pada kertas Eropa. Tunggu. Kok tiba-tiba bahas pembahasan kertas Eropa ya? Nah, teman-teman, seperti yang saya bilang tadi, kajian kodikologi ini membahas tentang fisik dari sebuah naskah. Nah, salah satu dari fisik tersebut yaitu kita akan membahas mengenai kertas, yaitu khususnya pada kesempatan ini kita akan membahas kertas Eropa. Kertas Eropa merupakan salah satu jenis kertas modern yang digunakan sebagai media tulis pada zaman penjajahan Belanda di Indonesia. Pada umumnya, kertas ini diimpor dari negara Belanda. Secara kasat mata, kertas Eropa memiliki ketahanan kertas yang lebih kuat dibanding dengan kertas lain. Biasanya, kertas Eropa memiliki garis-garis dan watermark atau tanda air pada tiap lembarnya sebagai penanda dari mana kertas itu berasal. Teman-teman, dibanding kertas daluang, kertas Eropa memiliki serat yang lebih halus dan seragam ketebalannya karena kertas ini dibuat dengan mesin yang ditumbuk jadi bubur dalam bahan pembuatannya. Hal ini membuat kertas Eropa banyak digunakan dalam kegiatan pada masa itu. Pemerintahan Belanda misalnya, mereka biasa menggunakan kertas Eropa ini bukan hanya untuk naskah kuno, melainkan juga untuk arsip-arsip VOC dan Hindia Belanda. Di Indonesia sendiri, keberadaan kertas Eropa sering digunakan sebagai alat untuk merekam informasi untuk pembuatan surat perjanjian di antara para sultan, membuat mushaf, membuat surat menyurat di antara kerajaan, membuat piagam penghargaan, dan lain-lain. Nah, salah satu ciri kertas Eropa umumnya mengandung cap kertas yang dapat dilihat dengan cara menerawangnya di belakang cahaya. Identifikasi atas cap kertas dapat membantu menentukan penanggalan usia naskah dan
pada gilirannya menunjang identifikasi masa penulisan teksnya, meski angka pastinya tidak selalu dapat ditelusuri. Sebenarnya, kertas awal yang digunakan sebelum abad ke-13 untuk menulis naskah Yunani Eropa tidak mengandung cap kertas karena kebanyakan diimpor dari percetakan-percetakan di dunia Arab. Baru pada masa berikutnya, naskah Yunani tersebut ditulis di atas kertas yang antara lain diimpor dari Italia dan dari berbagai percetakan lain di Eropa seperti Jerman, Inggris, dan Belanda. Italia adalah salah satu negara pembuat kertas terbesar di Eropa yang hampir selalu mencantumkan cap kertas dalam kertas buatannya. Awalnya, cap kertas tersebut berfungsi untuk mengidentifikasi kertas yang diproduksi oleh tangan yang berbeda, meski dalam pabrik yang sama. Salah satu cap kertas buatan Italia adalah berbentuk gambar 3 buah bulan sabit, yang konon diproduksi untuk dipasarkan ke dunia muslim umumnya dan ke negara Turki khususnya. Kertas Eropa itu sendiri memiliki ciri dan karakter khusus, antara lain dibuat dalam sebuah cetakan persegi panjang, semacam talam berbentuk bujur sangkar, yang terdiri dari sebuah rangka yang akan menentukan ukuran kertas, dan semacam jala cetakan dengan pola tertentu di sebelah bawahnya. Cetakan ini kemudian dicelupkan ke dalam sebuah bahan ramuan kertas tertentu berbentuk cair, semacam bubur, diangkat dan digoyang-goyang ke kiri dan ke kanan sedemikian rupa agar ramuannya merata. Nah, setelah itu, bahan kertas yang sudah berada dalam cetakan dikeringkan dengan sebuah pola gambar tertentu yang belakangan akan membentuk menjadi apa yang disebut sebagai cap kertas dan dapat dilihat dengan menerawangnya di depan cahaya. Teknik serupa meski dengan detail berbeda juga diterapkan pada cara pembuatan kertas Jepang, yaitu washi. Bentuk cap kertas sendiri sangat beragam. Terkadang berbentuk benda-benda alam seperti burung, tangan, bunga, gunung, atau membentuk senjata seperti palu, panah, senapan, atau berbentuk peralatan rumah tangga dan pakaian seperti pot dan vas bunga, gunting, topi. Ada juga yang berbentuk makhluk mitologis seperti singa, naga, kuda, atau berbentuk simbol-simbol keagamaan seperti bulan sabit, malaikat, salib, dan ada juga yang berbentuk lambang-lambang tertentu seperti mahkota, piala, dan lain-lain. Mengingat cap kertas adalah tanda yang terbuat secara otomatis pada alat pembuat kertas, maka letak asalnya pun umumnya tidak berubah, yakni berada di tengah-tengah separuh kertas plano, sehingga ketika kertas tersebut dilipat sekali menjadi folio, maka cap kertas akan terletak di tengah salah satu lipatan. Teman-teman, pada perkembangannya sejak abad ke-16, sejumlah percetakan kertas di Eropa juga membuat cap kertas tandingan pada kertas hasil produksinya, yang umumnya berupa huruf, angka, atau bentuk lain yang lebih kecil. Cap kertas tandingan sering terletak di pojok kertas plano pada sisi yang berbeda dengan cap kertas, dengan sangat berguna untuk membedakan atau mengidentifikasi penanggalan satu cap kertas dengan cap kertas lainnya. Nah, selain cap kertas, pada kertas Eropa sebagai akibat dari pola cetakan, kita juga bisa melihat sejumlah garis mendatar atau horizontal tipis yang disebut sebagai light lines atau wide lines, dan beberapa garis menaik atau vertikal lebih tebal yang disebut sebagai chain lines. Tentu saja, dalam upaya telaah sebuah kertas untuk mengetahui secara detail karakteristik kertas melalui cap kertas tandingan, garis tebal, garis tipis, dan lainnya ini memang tidak berkaitan sama sekali dengan
diarahkan lebih pada penelusuran sejarah naskah, usia naskah, dan asal-usul percetakan yang membuatnya. Karenanya, prioritas dalam sebuah penelitian perlu dibuat. Kesulitan identifikasi cap kertas tidak boleh lantas menghalangi upaya kajian teks dalam naskahnya, dan demikian pula sebaliknya. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian ya video kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya pamit.